Selamat pagi sahabat Sela ya. Di sini saya akan sedikit berbagi pengalaman mengatasi kerusakan kulkas Panasonic yang evapnya bocor terlalu banyak dan besar dan banyak air yang masuk. Di sini saya akan memberikan alat flushing ya yang mujarab bagi teman-teman yang mungkin belum pernah ya mau mencoba ya. Karena setiap teknisi mempunyai cara sendiri-sendiri ya, jadi tidak bisa jadi patokan, jadi penemuan sendiri atau coba-coba atau bisa rekomendasi kita roba-roba dikit. Nah, di sini kita lihat hasilnya teman-teman ya, kita lihat hasilnya ya, hasilnya sangat bagus, pembukanya merata ya, kita lihat ya sini. Teman kita intip ya, ini hasil kemarin yang kita flushing. Kita perbaiki ini bocorannya sangat parah teman-teman ya, banyak sekali bocorannya dan ini hasilnya teman-teman ya. Ini bekunya sangat mantap sekali dan ini udah beku ya. Ini udah beku nih, udah beku ya. Ini sampai beku. Nih, ini juga beku nih ya. Dan sangat merata ya, lihat. Ini sangat merata. Jos ya, super jos gandos. Ini jadi sering sekali ya perbaikan kasus perbaikan kulkas yang evaporatornya bocor ini sering sekali terjadi kendala teman-teman. Di sini saya akan sedikit mereview alat yang saya sedikit roba-roba ya, atau cara saya ya memperbaiki evaporator yang bocor ya. Oke, di sini saya mereview ini alat-alat saya yang kalian coba ya. Di sini alat yang perlu kalian punya ya. Kita mencari bekas tabung freon ya, ukuran besar. Ini berguna sekali untuk memflushing ya. Bila terjadi flushing secara biasa atau secara sederhana tidak ketemu ya, selalu buntu karena masih ada kotoran yang terjebak di dalam sistem ya. Nah, ini saya sedikit merakit ya. Jadi ini gunanya untuk pendorongan ya. Ini saya sengaja ini untuk jalur pengisian, untuk melihat tekanan ya, jalur pengisian untuk melihat tekanan berapa PSI digunakan untuk flushing. Oke, di sini kekuatan flushingnya teman-teman ya. Ini bisa sampai 250 sampai 300 masih bisa ya, ini aman. Udah saya praktekkan sendiri. Kalau kalian takut nanti kasih tahu caranya ya. Caranya supaya aman. Nah, di sini adalah tempat buat pendorongan, buat flushing teman-teman ya. Kita kasih selangnya ya. Kita kasih selang sini. Nah, di sini buat pendorongan nanti, dan ini adalah buat ini untuk melihat tekanan teman-teman ya. Jadi melihat tekanan dengan cara mengisi dari atau ini bisa bebas ya. Ini bisa buat ngisi, ini tekan ya. Jadi intinya harus ada dua pentil yang kalian sambungkan ya. Dua pentil yang kalian sambungkan di sini. Nah, kita hubungkan di sini ya, saya teman-teman. Saya menggunakan bekas ini ya, selang yang ini ya. Di bekas selang ya, bekas selangnya kita potong lalu kita sambung menggunakan pakan kuningan ya, karena besi ketemu tembaga ya. Lalu kita menggunakan ini filter ya, bekas filter. Jadi buat kita sambung untuk mengelas tekanan ya, karena di sini saya tidak mempunyai las untuk melas karbit ya, belum punya ya. Harusnya bisa sih di sini kita bikin dilobangin, atau bisa di sini bikin dua ya. Bikin satu lagi bisa, tapi di sini saya merakit yang ini bisa dicopot ya. Bisa kita lepas ya, karena ini menggunakan ya penghubung dari bekas selang ya, selang manifold. Oke, lalu apalagi ya, ini harus mempunyai kompresor buat mengisi angin ya.
Ini kompresor ini saya rakit sengaja ya. Nah, ini saya kasih, kita kasih bekas filter yang disambung menjadi dua ya. Ini gunanya untuk bisa kita buat naruh pertalit ya, kita bisa buat naruh pertalit atau thinner untuk pembersihan secara pakai cairan ya. Ini harus kalian punya juga. Nih, nah ini saya rakit. Kenapa dikasih banyak tembaga? Ini gunanya supaya kalau kita ngasih cairan di sini ya, ini gunanya bisa ditutup. Nah, ini bisa buat jadi memasukin cairannya dari sini ya. Lalu kita dorong ya dengan ini ya, selang. Lalu ini gunanya supaya kita kasih, kalau memasukkan cairan ini tidak masuk ke kompresor ya, takutnya meledak ya karena gesekan. Ini cairannya misalnya thinner ya, kita masukkan menggunakan, nah kalau saya memasukkan thinnernya menggunakan ini teman-teman, nih alat saya ya. Saya menggunakan sedotan ya, sedotan bekas suntikan ya, sedot, lalu kita masukkan ke sini ya. Nah, sini masukkan. Nah, jos. Nah, ini cairannya nanti tertampung di sini, tidak sampai masuk ke jalur kompresor ya, karena ini keadaan nanti hidup ya. Nah, lalu ini teman-teman ya, kalian harus mempunyai ya sedikit keluar budget ya. Kalau kalian harus mempunyai budget, ini vakum ya, ini penting sekali. Kadang-kadang kurang maksimalnya pemakuman itu masih bisa membuat pertama bagus ya, bisa beku, nanti untuk berapa jam dia buntu ya, karena terjadi pembekuan di dalam sistem. Di dalam sistemnya tuh ada beku, masih ada angin. Ini perlu ya, ini untuk maksimal pemakuman teman-teman, ini perlu. Dan ini ya, ini juga nih ada yang lalai memakai metil ya, ini juga bisa berdampak pada buntu ya. Ini sudah saya praktekkan, sangat jos sekali teman-teman ya. Ini sebelum saya menggunakan alat ini sering buntu ya, sebelum saya menggunakan alat ini sering buntu. Untuk perbaikan khususnya evaporator yang bocornya besar, air terlanjur masuk ya. Dan ini hasilnya teman-teman ya, jadi tidak kaleng-kaleng alatnya ya. Dan ini hasilnya ya, jos. Dan ini hasilnya ya teman-teman ya, sedikit pengalaman saya hari ini mereview alat-alat untuk flashing ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai